Nama saya Rika, 25 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidup saya sederhana. Ayah sudah lama meninggal, dan ibu hanya penjual gorengan keliling. Sejak lulus SMA, saya mengubur impian kuliah demi membantu keluarga. Hingga suatu hari, seorang wanita bernama Bu Yuni datang ke kampung saya. Ia mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Ia membawa brosur berwarna-warni yang memamerkan kehidupan glamor para TKW di negara-negara Timur Tengah. Gambar-gambar itu menampilkan wanita tersenyum sambil memegang uang berlembar-lembar, tinggal di rumah mewah, dan mengenakan pakaian bagus. Rika, kamu masih muda. Di sana gajinya bisa 7 juta per bulan, bahkan lebih kalau rajin. Rumah majikan bagus, kerja juga ringan. Cuma bantu bersih-bersih, nggak akan berat kok, ucap Bu Yuni meyakinkan. Saya ragu. Tapi saat melihat ibu kelelahan menarik gerobak jualannya, hati saya hancur. Saya ingin bantu. Saya ingin hidup kami berubah. Setelah berdiskusi, ibu pun, meski berat hati, mengizinkan saya berangkat. 2 minggu kemudian, saya dan 3 perempuan lain dibawa ke Jakarta. Kami tinggal di sebuah mes penampungan milik agen. Di sana kami dilatih sedikit-sedikit soal pekerjaan rumah dan bahasa dasar Arab. Tapi semakin lama tinggal, perasaan saya mulai tidak enak. Beberapa dari kami mengeluh sakit, tapi tak diizinkan berobat. Makanan seadanya. Beberapa malam, saya mendengar tangisan dari kamar sebelah. Tapi saat saya tanya, mereka diam. Tatapan mereka kosong, seolah menyimpan trauma yang tak terucap. Saya pikir semua ini hanya bagian dari proses. Saya tetap bertahan. Saya harus kuat demi ibu. Demi masa depan yang lebih baik. Akhirnya, hari itu datang juga. Saya dipanggil oleh staf agen dan diberitahu bahwa majikan di Arab Saudi sudah siap menerima saya. Saya disuruh tanda tangan surat kontrak yang saya bahkan tak bisa baca karena semua dalam bahasa asing. Sudah, Rika. Ini standar. Tanda tangan saja, nanti akan dijelaskan lagi di sana, kata staf itu sambil tersenyum tipis. Tanpa pikir panjang, saya tanda tangan. Tanpa saya tahu, itulah awal dari mimpi buruk panjang yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, dini hari. Mata saya berat karena perjalanan jauh, tapi hati ini campur aduk antara takut dan harap. Saat keluar dari pintu kedatangan, saya melihat pria berjas hitam menunggu sambil membawa papan nama bertuliskan, Rika Ahmad. Saya melambaikan tangan. Ia menghampiri tanpa bicara sepatah kata pun. Ia langsung menarik koper saya dan menyuruh saya mengikutinya. Sikapnya dingin dan tak ramah. Saya naik ke dalam mobil besar berwarna hitam pekat yang jendelanya gelap semua. Di dalam, hanya kami berdua. Saya duduk tegang sambil memeluk tas kecil saya. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Saya tak tahu kemana kami pergi. Tak ada penjelasan. Hanya jalan panjang berdebu dan sepi. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah bangunan tinggi, seperti rumah besar berpagar besi. Saya dibawa masuk dan langsung dikunci di sebuah kamar kecil di lantai 2. Tak ada perkenalan. Tak ada ucapan selamat datang. Hanya perintah dari seorang perempuan tua. Kamu kerja mulai besok. Bangun jam 4 pagi. Jangan lambat. Saya mencoba bicara, bertanya tentang nama majikan, kontrak kerja, bahkan hak saya. Tapi tak ada jawaban. Yang saya dapat hanya pandangan sinis dan suara pintu dikunci dari luar. Keesokan harinya, pekerjaan dimulai. Saya harus bersihkan rumah, cuci baju, masak, rawat anak-anak, semua dikerjakan sendiri. Tanpa istirahat. Tanpa makanan yang layak. Bahkan air minum pun dibatasi. Beberapa kali saya sakit kepala hebat dan muntah-muntah. Saya bilang ke majikan, tapi mereka hanya berkata, itu karena kamu malas. Kerja saja terus. Lalu, hal yang lebih aneh mulai terjadi. Saya beberapa kali terbangun dari tidur karena merasa tubuh saya lemas seperti habis dipaksa minum obat tidur. Dan setiap bangun, saya merasa nyeri di bagian pinggang dan perut. Tapi tak ada luka luar. Hanya nyeri menusuk yang membuat saya sulit berdiri. Saya sempat curiga. Tapi saya hanya bisa menahan sakit. Tak ada yang bisa saya hubungi. Semua alat komunikasi diambil. Paspor saya pun sudah disita sejak hari pertama.
Suatu malam, saya memergoki seorang pria asing masuk ke kamar saya saat saya pura-pura tidur. Ia membawa alat medis. Tapi saat saya bergerak sedikit, ia buru-buru pergi. Saya mulai takut. Sangat takut. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada tubuh saya? Sejak malam itu, tidur menjadi momok menakutkan. Saya mulai memaksakan diri untuk tetap terjaga. Namun tubuh ini lemah. Makanan minim, kerja tiada henti, dan rasa nyeri yang makin menjadi di bagian pinggang membuat saya akhirnya tak kuasa menahan kantuk. Dan seperti malam-malam sebelumnya, saya kembali terbangun dengan peluh dingin, tenggorokan kering, dan rasa nyeri luar biasa di bagian samping tubuh saya. Tapi kali ini berbeda. Saya merasakan perban basah menempel di kulit. Saya panik. Dengan sisa tenaga, saya merobek perban itu. Di baliknya, ada bekas sayatan yang sudah dijahit. Luka segar. Apa-apaan ini? Bisik saya gemetar, dada sesak oleh ketakutan. Keesokan harinya, saya pura-pura tak sadar. Ingin tahu reaksi majikan. Tapi tak satu pun dari mereka memedulikan saya. Seolah saya ini hanya boneka yang masih harus bekerja, terpotong atau tidak, luka atau tidak. Saya mulai menyusun rencana kabur. Tapi semua pintu dikunci, jendela dipasangi teralis, dan gerbang depan dijaga. Bahkan CCTV tersebar di setiap sudut rumah. Hari-hari berikutnya, saya menemukan tanda-tanda mengerikan lainnya, kantung infus kosong yang disembunyikan di bawah tempat tidur, bercak darah di baju dalam yang tak saya ingat pernah pakai, dan rasa sakit yang berpindah-pindah dari hari ke hari. Suatu malam, saya beranikan diri mengobrak-abrik lemari di ruang penyimpanan saat semua tertidur. Di sana saya menemukan dokumen dalam bahasa Arab dan Inggris, dengan nama saya di dalamnya. Ada data medis, grafik, dan, yang paling mengerikan, gambar organ tubuh manusia lengkap dengan catatan kondisi ginjal saya. Saya gemetar. Saya tahu saat itu, mereka sedang mengambil organ saya diam-diam. Saya bukan hanya pembantu rumah tangga. Saya adalah sumber bagian tubuh yang bisa dijual. Saya ingin kabur. Ingin pulang. Tapi bagaimana? Tubuh saya mungkin sudah tak utuh lagi. Pagi itu, tubuhku seperti tak lagi bisa digerakkan sepenuhnya. Luka sayatan di pinggang kiriku masih terasa perih, dan perut bagian bawah kini nyut-nyutan. Aku yakin, ini bukan mimpi buruk biasa. Aku benar-benar telah dijadikan objek percobaan atau ladang panen organ oleh majikan dan orang-orang yang ada di rumah itu. Aku mencoba memberanikan diri bicara. Di ruang makan, saat si perempuan tua menyuruhku menyapu lantai, aku memberanikan diri bicara pelan. Saya mau pulang, saya tidak kuat, badan saya sakit semua. Perempuan itu menatapku tajam. Lalu menamparku begitu keras hingga aku terjatuh ke lantai. Ia menunjuk wajahku dan berteriak dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya ku mengerti. Tapi satu kalimat sangat jelas. Kamu milik kami. Sejak saat itu, aku tidak hanya dikerjai siang dan malam, tapi juga dijaga ketat. Tiap aku ke kamar mandi, ada yang berdiri di luar pintu. Setiap aku diam terlalu lama, mereka menampar atau menendangku. Aku mulai berteriak saat malam tiba. Aku menangis kencang. Aku memukuli dinding, berharap tetangga mendengar dan datang membantu. Tapi tidak ada yang peduli. Entah rumah itu terlalu jauh dari tetangga, atau semua orang di lingkungan itu sudah biasa melihat penderitaan seperti ini. Aku mulai nekat. Suatu malam, aku mengambil garpu dari dapur dan menyembunyikannya di bawah bantal. Aku berniat melukai siapapun yang masuk diam-diam ke kamarku. Tapi malam itu, tak ada yang datang. Mungkin mereka tahu aku mulai sadar. Atau mungkin mereka menunggu saat tubuhku lemah kembali. Keesokan harinya, tubuhku demam tinggi. Aku muntah terus-menerus dan nyaris pingsan di dapur. Majikan hanya melirikku. Mereka tak membawaku ke dokter, tapi seseorang datang malam harinya, bukan dokter, tapi pria bertubuh besar yang membawa tas hitam berisi jarum suntik dan botol-botol kecil. Aku menangis. Aku memohon. Tolong, saya mau pulang, saya belum mati. Pria itu hanya menatap dingin, lalu menyuntik lenganku. Dalam hitungan menit, semuanya gelap. Aku terbangun 2 hari kemudian. Kali ini dengan 2 perban baru di tubuhku. Satu di bawah tulang rusuk, satu lagi di punggung bawah. Dan darah ada di spray. Begitu banyak darah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi tak ada gunanya.
Jeritanku tak pernah didengar. Aku hanyalah barang di mata mereka. Dikirim ke negeri orang dengan janji manis agen, hanya untuk dijadikan wadah organ. Bukan manusia. Hanya tubuh. Dan saat aku sadar, mungkin sudah terlalu banyak dari diriku yang hilang. Hari itu, aku sudah tak bisa menahan semuanya lagi. Luka di tubuhku masih basah. Nafas terasa pendek, dan setiap langkah seperti membawa beban bertonton. Tapi tekadku bulat, aku harus menghubungi seseorang. Siapapun. Di sela waktu membersihkan ruang tamu, aku menemukan ponsel tua milik anak majikan yang tertinggal di bawah sofa. Aku mengambilnya diam-diam, tangan gemetar. Aku tahu risikonya. Jika ketahuan, mungkin nyawaku yang jadi taruhan. Dengan jari lemah, aku mencoba menghubungi satu-satunya nomor yang kuingat. Nomor Bu Yuni, agen yang dulu berjanji akan melindungi kami. Nomor itu kuhafal karena dicetak di brosur rekrutmen yang dulu ia sebarkan di desa. Nada sambung terdengar. Lalu terjawab. Halo? Ini siapa? Bu Yuni. Ini Rika. Saya disiksa. Bu, saya minta tolong, tubuh saya diambil. Saya nggak tahu lagi harus ke siapa. Hening. Lalu terdengar helaan napas berat dari ujung sana. Rika, kamu harus tenang. Itu bagian dari prosedur medis. Mereka mungkin hanya periksa kesehatanmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku terpaku. Bu, saya kehilangan organ. Ada luka jahitan di tubuh saya. Saya nggak bohong. Tapi Bu Yuni tak menggubris. Nada suaranya berubah lebih tegas dan dingin. Rika, kamu tanda tangan kontrak. Semua sudah dijelaskan. Jangan buat masalah. Kalau kamu kabur atau melapor, kamu akan dikenakan denda, dan keluargamu bisa ikut kena urusan. Jangan bodoh. Klik. Telepon ditutup. Aku terdiam. Ponsel jatuh dari tangan. Duniaku runtuh seketika. Jadi selama ini, semuanya memang direncanakan? Agen yang kuanggap penyelamat, justru adalah bagian dari rantai perdagangan manusia ini. Ia bukan hanya tahu, tapi terlibat langsung. Malam itu aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil memeluk tubuhku yang penuh luka. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih lengkap sebagai manusia? Atau hanya sekadar sisa tubuh yang tinggal menunggu bagian terakhir diambil? Tiba-tiba, suara pintu kamar dibuka paksa. Dua pria bertubuh besar masuk. Salah satu dari mereka membawa suntikan. Yang lain menarik lenganku. Tidak. Jangan. Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi seperti biasa, tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Suntikan itu menusuk lengan kiriku. Cairannya dingin, dan dalam hitungan detik tubuhku mulai lemas. Tapi malam itu, entah karena Tuhan mendengar doaku, efeknya tak langsung membuatku tertidur total. Aku masih setengah sadar, meski penglihatan mulai buram dan suara-suara terdengar seperti gema jauh. Aku pura-pura pingsan. Mereka mengangkat tubuhku dan meletakkannya di atas kasur. Salah satu pria menyiapkan alat medis sementara yang lain memeriksa tekanan darah dan detak jantungku. Aku tetap diam, mengatur napas perlahan, mencoba bertahan dalam kepura-puraan. Saat mereka keluar untuk mengambil sesuatu, aku mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Dengan gemetar, aku bangkit dan menyeret kakiku ke pintu kamar. Syukurlah, mereka lupa mengunci. Aku keluar, menyusuri lorong rumah yang gelap. Aku tahu ada CCTV, tapi aku tak peduli. Ini mungkin kesempatan terakhir. Di ruang tamu, aku melihat jendela besar dengan teralis. Tapi di sudut, ada ventilasi yang terbuka. Ukurannya kecil, tapi aku cukup kurus untuk menyelinap lewat sana. Aku memanjat kursi, menahan rasa sakit dari luka-luka di tubuhku, dan memaksakan diri keluar lewat lubang sempit itu. Aku jatuh di luar, mencium tanah berdebu yang terasa lebih suci dari apapun yang kupijak selama ini. Tanpa alas kaki, aku lari di jalanan gelap. Tak tahu arah, tak tahu tujuan. Malam di gurun Arab begitu dingin, tapi tubuhku dipenuhi keringat dan darah. Aku mengetuk pintu rumah-rumah di pinggir jalan. Tak ada yang membuka. Wajah asing, dengan kondisi penuh luka, siapa yang mau percaya? Akhirnya, aku pingsan di pinggir jalan. Aku terbangun di sebuah ruang putih.
Rumah sakit. Seorang perempuan muda berkerudung menatapku dari sisi ranjang. Ia memperkenalkan diri sebagai Sarah, seorang relawan LSM lokal yang menangani korban perdagangan manusia. Rupanya, aku ditemukan oleh seorang supir taksi yang melihat tubuhku tergeletak dan langsung membawa ke rumah sakit. Sarah bilang, kondisi tubuhku kritis saat ditemukan. Luka sayat bekas operasi ditemukan di 3 titik, dan 1 ginjalku telah hilang. Rika, kamu korban. Tapi sekarang kamu aman, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku menangis sekeras-kerasnya. Setelah semua rasa sakit, semua siksaan, akhirnya, ada yang mendengar jeritanku. Tapi ini belum berakhir. Aku tahu, masih banyak yang harus kuhadapi. Masih banyak kebenaran yang harus dibuka. Dan aku bertekad, aku akan pulang. Aku akan bercerita. Dunia harus tahu apa yang dilakukan mereka padaku, dan mungkin juga pada banyak TKW lain yang tak pernah sempat pulang. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, aku mulai bisa duduk dan bicara. Luka fisik perlahan membaik, tapi luka di dalam, ketakutan, trauma, kehilangan, masih membekas lebih dalam dari apapun. Sarah, relawan yang menolongku, menjelaskan bahwa kasus seperti yang kualami bukan 1 atau 2. Ada ratusan bahkan ribuan perempuan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang dikirim secara legal maupun ilegal ke Timur Tengah, tapi tak semua kembali. Beberapa hilang, beberapa pulang dalam peti, dan sebagian tak pernah terdengar lagi kabarnya. Sarah membantuku melapor ke pihak kedutaan. Mereka akhirnya turun tangan setelah melihat kondisi tubuhku dan laporan medis dari rumah sakit. Tapi tetap saja, proses hukum di negeri asing penuh dengan jalan berliku. Rumah majikan tempat aku bekerja sudah dikosongkan. Orang-orang yang terlibat menghilang. Dan yang lebih menyakitkan, Bu Yuni, agen yang dulu menipuku, masih bebas berkeliaran di Indonesia. Ia tetap membuka perekrutan tenaga kerja, tetap menyebar janji manis yang dulu membuatku berangkat dengan harapan besar. Setelah sebulan menjalani pemulihan dan serangkaian proses administrasi, aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing sekaligus menenangkan. Ibuku sudah menunggu di luar, tubuhnya kecil, matanya sembab. Kami berpelukan lama. Aku menangis dalam pelukannya, menangis sebagai anak yang tak pulang dengan tubuh utuh, tapi masih bernyawa. Masih bisa kembali. Di desa, aku menjadi bahan bisik-bisik. Sebagian iba, sebagian penasaran. Tapi aku tak peduli. Aku mulai bercerita, ke tetangga, ke RT, ke siapapun yang mau dengar. Aku bekerja sama dengan LSM lokal, ikut kampanye anti perdagangan manusia, berbicara di hadapan para calon TKW yang hendak berangkat. Aku tahu, aku tidak bisa mengembalikan organ yang sudah hilang. Aku tidak bisa menghapus trauma dari malam-malam gelap itu. Tapi setidaknya, aku bisa mencegah satu perempuan lain agar tidak mengalami apa yang kualami. Karena di balik janji manis agen, seringkali tersembunyi neraka yang tak terlihat mata. Dan meski tubuhku sudah tak utuh lagi, aku masih punya suara. Dan suara ini akan terus bercerita. Tentang kebenaran yang terkubur, dan luka yang abadi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.